Halo, kembali lagi dengan Usaha Fashion. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dasar cara COD dan bagaimana melakukannya. Jadi COD itu bagi yang belum tahu ya, COD kepanjangannya cash on delivery. Jadi ketika barang itu diantar oleh kurir, baru pembelinya membayar sejumlah uang kepada kurirnya. Itulah COD. Jadi dan kenapa harus COD akan saya jelasin. Nah, COD secara simpelnya, ketika Anda sebagai penjual mendapatkan orderan, Anda cukup meminta alamat pembeli, nama penerima, dan nomor HP. Setelah itu Anda proses ke kita dengan COD. Nah, nanti akan dijelasin alurnya bagaimana SIS bisa membuat orderan itu menjadi COD dan apa kelebihan dan kekurangannya akan dijelasin. Oke. Manfaat COD yang pertama yaitu menghilangkan keraguan calon konsumen. Jadi ketika konsumennya kita suruh transfer, konsumennya nggak mau, kita boleh tawarin konsumennya dengan COD. Oke, yang kedua, menaikkan jumlah penjualan. Menurut pengalaman kami, semenjak menerapkan sistem COD, closing rate bisa 70%, alias dari 10 orang yang sudah totalin untuk bayar, setidaknya 7 orang akan setuju untuk bayar di depan. Oke, yang ketiga, menambah jumlah konsumen. Ini sudah jelas ya, konsumen udah banyak, maka Anda sudah punya database kontak calon konsumen kan, sehingga Anda bisa melakukan cross sell, yaitu menjual produk sejenis lainnya, misalkan tas dengan tas lainnya. Oke, proses COD itu kita lakukan dengan Shopee. Nanti akan dijelasin alurnya bagaimana kita menggunakan Shopee untuk COD. Oke, jadi mungkin dari kalian mungkin ada bertanya seperti ini. Kalau saya buka toko di Shopee, lalu saya kasih link Shopee-nya ke customer untuk order, apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi dari pengalaman kami, tidak semua orang punya akun di Shopee dan sangat meribetkan pembeli. Pembeli sekarang hanya ingin beli aja deh, jadi dia cuman ingin kasih alamat, lalu setelah barang sampai dia bayar. Jadi mungkin kalau ada beberapa customer yang punya akun Shopee, kita bisa kasih link Shopee, kemudian untuk alamat Shopee-nya kita bisa mengaktifkan fitur COD. Jadi ketika barang sudah sampai ke tempat customer tinggal membayarnya. Mungkin ini contoh skenario satunya dengan menggunakan link Shopee. C sebagai customer Anda, S sebagai seller, yaitu penjual. Jadi mungkin customer Anda bertanya begini, "Sis mau pesan dong, bisa COD nggak?" Nah, mungkin Anda menjawab, "Bisa sis mau pesan apa?" Contohnya mereka mau pesan tas kan. Nah, lalu sudah ditotalin dan Anda menawarin untuk transfer, tapi mungkin customer Anda nggak mau, lalu customer Anda maunya COD, lalu Anda jawab, "Bisa sis, ini link toko Shopee saya ya, contoh nih sis sudah buat toko di Shopee." Baru Anda bilang ke customer, "Sis sudah kita aktifin fitur COD-nya." Lalu customer Anda mungkin menjawab, "Oke sis, saya akan order ya." Nah, dalam skenario ini mungkin customer Anda sudah punya Shopee, dan jika sudah punya Shopee, maka customer Anda tinggal memesannya lewat Shopee. Jadi itu skenario pertama, tapi kebanyakan sepengalaman kami, skenario ini susah diterapin karena gak semua customer punya account di Shopee. Oke, kita balik ke skenario kedua, yaitu pada umumnya terjadi begini. C sebagai customer, S sebagai seller, yaitu penjual. "Sis mau pesan dong, bisa COD ya?" Mungkin Anda menjawab, "Bisa sis, ini link toko Shopee saya." Jadi mungkin customernya menjawab, "Ribet sih, saya nggak punya akun Shopee." Dan Anda menjawab, "Saya ajarin deh sis cara buatnya." Lalu customernya lari karena bingung cara ordernya lewat Shopee. Jadi kita punya solusi, yaitu skenario ketiga yang kita ajarin, yaitu sis ada account Shopee untuk order dan sis punya toko di Shopee. Nah, untuk skenario ketiga ini yang akan kami ajarkan, yaitu sis membuka toko Shopee sendiri dan sis yang order sendiri.
bagaimana caranya nanti akan kita ajarin. Oke, jadi skenario-nya begini. Sis mau pesan dong, bisa COD ya, mau produk garasi apa contohnya. Jadi Anda menjawab, bisa sis kirim alamat lengkap sis ya. Sis bisa bayar di tempat setelah barang diantarkan oleh kurir. Baru customernya menjawab, oke, alamat saya jalan, contoh jalan Hindu nomor 8, nama penerimanya dan beserta nomor HP. Lalu Anda menjawab, oke sis, barang sis akan ikut pengiriman sore ini ya, mohon ditunggu sampai barangnya diantar. Jika sudah sampai sis bisa bayar di tempat. Jadi mungkin teknik ini tidak melibatkan customer, karena customer tinggal kasih alamat dan setelah barang sampai akan dibayar di tempat. Oke, kekurangan COD di Shopee yaitu Anda perlu membuat banyak account buyer. Kenapa? Karena jika account buyer mengalami penolakan setelah barang diantarkan oleh kurir, contohnya Anda sudah order kan, kurirnya antar ke tempat customer tapi ditolak sebanyak 2 kali, maka account tersebut tidak bisa lagi mengorder menggunakan fitur COD. Jadi yang kami sarankan yaitu pertama, jangan menggunakan account Shopee pribadi sis. Jadi sis cukup beli nomor baru aja nanti untuk didaftarkan di Shopee untuk melakukan order. Jadi akun Shopee pribadi sis jangan pakai deh. Nanti kalau ditolak 2 kali nanti fitur COD-nya ditutup. Oke, untuk video selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana prosedur pembayaran jika ada orderan COD. Bolehkah sis pakai alamat toko kami? Boleh, nanti kita share di video selanjutnya. Kalau barang yang nggak sampai gimana, barangnya dikemanain, nanti kita akan bahas tuntas di video kedua. Oke, sekian.